Dalam Ramadan kita menyelesaikan banyak hal di sana. Banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di sana. Makanya kita minta persambungan itu harus jelas karena keberhasilan dari sebuah musim mulia ditentukan dan dilihat dengan kerja kita setelah bulan itu pergi dan berakhir. Ini yang mau kita catatkan sekarang. Agar semua bulan nampak seperti Ramadan walau namanya bukan Ramadan. Agar kita adalah seorang penyembah Allah dan bukan penyembah Ramadan. Itu yang kita mau jelaskan. Makanya bersyukur terhadap nikmat Allah itu adalah nikmat juga yang harus kita minta kepada Allah untuk kita diberikan kemampuan mensyukurinya. Nabi Daud alaihi salam suatu ketika diminta oleh Allah untuk bersyukur kepadanya, kepada Allah. Kata Nabi Daud, "Ya Rabbal Alamin, kaifa ashkuruka wa syukru ni'matun minka." Bagaimana aku mensyukurimu ya Allah, sementara syukur nikmat itu adalah nikmat juga yang datang darimu. Ini kata siapa Nabi? Nabi Daud alaihissalam. Apa kata Allah? Ya Daud, al-ana araftani. Wahai Daud, sekarang baru kamu mengenal saya dengan cara yang benar dan jelas. Apa artinya? Bukan Nabi Daud selama ini belum mengenal Allah. Namun dengan Nabi Daud memahami bahwasanya syukur nikmat itu adalah nikmat yang kita juga butuh Allah yang memberikannya. Makanya kita minta untuk Allah membagikan ke dalam jiwa kita potensi yang dengannya kita mampu mensyukuri nikmat Allah. Para nabi mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, auzi'ni. Apa itu? Berikan aku bagian-bagian dari nikmatmu yang menggerakkan jiwa dan hatiku untuk mampu mensyukuri nikmatmu ya Rabbal Alamin yang engkau berikan kepadaku. Ketika orang tua kita dahulu lupa dan belum mengetahui ilmu dalam bersyukur, akhirnya dia sekedar melahirkan kita di muka bumi ini dan lupa bersyukur kepada Allah. Dia mengatakan, saya lahirkan anak saya, silakan. Anak saya sudah besar, bergabung dengan orang-orang yang mencintai Al-Quran. Anak saya hadir bersama orang-orang saleh. Naam, mereka lupa mengucapkan syukurnya kepada Allah. Kita datang membawa ilmunya, melanjutkan doa Nabi tadi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Ya Allah, bagikan untukku kemampuan dan potensi itu, agar aku mampu mensyukuri nikmat-Mu yang Engkau telah berikan kepadaku dan yang Engkau telah berikan kepada kedua orang tuaku yang mereka lupa dan mungkin belum tahu tata cara bersyukur kepadamu ya Rabbal Alamin. Apa yang disebutkan? Wa an a'mala salihan. Makanya bentuk syukur nikmat adalah dengan beramal saleh. Ini yang disebutkan para ulama kita. Bukan amal saleh saja yang mau kita pilih dan kita lakukan. Makanya dalam konsep istiqamah, konsistensi dalam beramal, itu Allah yang atur dan tegaskan tutorialnya. Bukan kita yang pilih-pilih semau kita. Allah mengatakan, fastaqim kama umirt. Istiqamalah kalian berdasarkan apa yang aku perintahkan kepada kalian. Seperti kalian diperintahkan, bukan seperti kalian memilih-milihnya dan memutuskan jalan-jalan istiqamah berdasarkan apa yang kalian tembak dan mau. Caranya jelas. Tadi amal saleh yang Allah ridhai. Yang Allah ridhai. Tidak sedikit amalan yang dianggap saleh namun Allah tidak ridhai. Betapa banyak orang yang mencintai Al-Quran namun membuat Al-Quran
disandarkan pada ibadah-ibadah tertentu sehingga menghilangkan kekuatan Al-Quran sebagai sebuah firman Allah, karena dia disandingkan dengan sebuah acara tertentu yang dipandang dia harus ada dalam acara itu. Oke? Al-Qur'annya tidak salah, ayatnya tidak salah. Mana yang salah? Kesalahannya adalah pada orang yang memadukan antara Al-Quran dengan sebuah ibadah yang dia pasangkan dan dia rakit untuk dia katakan ini digabungkan dengan ini menjadi sebuah ibadah. Kalau tanpa ini, maka ini dianggap tidak sah dan tidak absah. Amalan saleh, iya. Ada orang yang pernah mengatakan mau mengalahkan Nabi salat duhur 4 rakaat. Dia mengatakan mau salat duhur berapa rakaat? 6 rakaat. Kalau bertambah rakaatnya itu bagus atau tidak? Bagus kan? Rakaatnya bertambah bagus atau tidak? Kan berdasarkan rakaat. Kalau banyak rakaat, bagus. Betul ini. Ini sholat duhur 4 rakaat. Ada orang mau tambah 6. Kan banyak rakaatnya. Tidak boleh. Tidak boleh. Betul ini. Oke. Iya. Pemalapiang. Salat subuh mau ditambah jadi 4. Bagus itu. Kenapa tidak boleh? Kan bertambah. That's. Iya. Sesuai perintah. Iya. Jangan rubah tutorialnya. Begitu berislam, simpel sekali. Iya. Ingat, akan panjang sengketa di hari kiamat untuk orang-orang yang menganggap dirinya datang dan sudah melakukan amalan soleh yang pahalanya itu ditakar-takar seperti tingginya gunung. Namun sampai di sana Allah bilang, gunung yang kamu sangka itu ternyata gunungnya debu, gunung dari abu. Datang angin ditiup sedikit demi sedikit maka hilang amalan soleh itu. Dan kita tidak mau menjadi orang itu. Tidak mau menjadi orang itu. Wa an a'mala salihan tardah. Aku mau melakukan amalan saleh sebagai bentuk syukurku terhadapmu ya Allah. Tardahu. Amalan saleh yang engkau ridhai, yang engkau letakkan aturannya dengan cara yang baik dan benar. Itu yang kita mau. Nah.